Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan masalah ziarah kubur. Di masa saat ini masih banyak terjadi adanya pro dan kontra tentang ziarah kubur itu diperbolehkan atau tidak, hukumnya halal atau haram. Itu banyak sekali yang masih simpang siur, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Nah, kami ingin berbagi pendapat pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa sebagai penggugah kepada kita semua, dan yang sudah tahu akan lebih yakin, lebih mantap, dan yang belum tahu bisa memahami dan meyakini. Mari kita ikuti selengkapnya. Memang tidak salah di awal-awal Rasulullah Muhammad SAW mensiarkan Islam, beliau melarang untuk berziarah kubur. Mengapa demikian? Alasan yang pertama, pada saat di awal-awal Rasulullah Muhammad SAW mensiarkan agama Islam, itu jumlah umat Islam masih sangat sedikit dan tingkat keimanan mereka juga belum kuat. Kemudian alasan yang kedua, jumlah umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, belum ada yang meninggal. Jadi jelas Rasulullah melarang. Artinya mau menziarahi siapa? Karena kaum muslimin belum ada yang meninggal. Dengan perjalanan waktu yang semakin lama, maka jumlah kaum muslimin itu sudah meluas sangat banyak, tidak bisa dihitung kembali, dan tingkat keimanan mereka itu sudah sangat kuat. Maka Rasulullah memperbolehkan kepada kaum muslimin muslimat untuk berziarah ke kubur. Lalu kubur atau makam siapa yang boleh ataupun untuk disiarai? Nah, tentunya adalah makamnya juga kaum muslimin, yaitu para syuhada ataupun keluarga. Dengan melihat hal itu, maka jelas di sini bahwa ziarah kubur bukan hanya diperintahkan atau diperbolehkan, tapi Rasulullah sendiri mengerjakan. Tentunya itu adalah hak, betul adanya. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah tentunya tidak salah jika mengikuti apa yang dikerjakan. Tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan yang tidak menyimpang dari ziarah kubur. Tadi di awal saya sampaikan bahwa siapa sih yang perlu kita ziarahi? Yang pertama adalah para syuhada. Yang kedua adalah keluarga. Mengamat demikian, kalau kita cermati, yang namanya syuhada, yang mati syahid, itu sudah dijamin masuk surga. Tapi mengapa kita perlu berziarah kepada mereka? Kemudian yang kedua, keluarga, orang tua, orang tuanya orang tua, orang tuanya orang tua, dan seterusnya ke atas, alias leluhur kita, perlu kita ziarahi, perlu kita doakan. Mengamat demikian, kita ikuti terus sampai tuntas perbincangan ini. Sebenarnya mereka para syuhada itu tidak membutuhkan doa-doa kita.
Karena apa? Karena sudah dijamin beliau-beliau itu masuk surga. Dan sebenarnya tidak ada kematian, karena itu hanya berpindah dari alam dunia masuk ke alam gaib. Dan di sana yang namanya para syuhada itu kehidupannya selalu berdampingan dengan para malaikat. Nah, disinilah kenapa kita perlu untuk mendoakan mereka, padahal mereka tidak butuh doa-doa kita. Di saat mereka didoakan oleh kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan, diaminkan oleh mereka semua, diaminkan oleh para malaikat-malaikat yang mendampingi. Dan pasti satu kalimat dari doa kita pasti tidak hanya untuk mendoakan mereka, minimalnya di belakang doa kita ada kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa untuk kita yang masih ada di dunia, dan doa kita itu pasti diaminkan oleh mereka-mereka. Nah, disinilah fungsi daripada kita mendoakan para syuhada. Bukan kita meminta kepada mereka, tapi kita mendoakan. Di akhir kita berdoa, ada doa kita kepada Allah yang diaminkan oleh mereka-mereka. Maka kalau doa kita diaminkan oleh para syuhada, oleh para malaikat, tidak mustahil doa kita akan mustajab. Kemudian yang kedua, kenapa keluarga kita perlu didoakan? Orang tua kita, kakek buyut kita, dan seterusnya, para leluhur kita perlu didoakan. Kita cermati kembali bahwa ada 3 unsur, ada 3 amalan yang pahalanya tidak putus. Perlu kita cermati itu. 1, amal jariah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang ketiga inilah yang kita manfaatkan. Kita mendoakan orang tua kita, mendoakan seluruh leluhur kita. Berarti kita sebagai anak yang soleh mampu memberikan pahala-pahala yang mengalir terus kepada mereka-mereka semua yang sudah di alam kubur. Itu jelas. Jadi kalau ada yang menyangkal bahwa doanya orang di dunia kepada mereka yang sudah meninggal, sudah kembali ke alam kematian tidak diterima, itu mohon maaf, mungkin Anda gagal paham dalam mensikapi ini. Sekarang coba ketika kita masuk komplek pemakaman, kita gunakan hati, pejamkan mata, gunakan hati, rasakan apa yang ada di sekitar kita. Kita mampu merasakan mereka-mereka yang di alam kubur membutuhkan doa kita, meminta doa kita. Maka tidak salah Rasulullah mengajarkan kepada kita-kita semua, dikala masuk ke sebuah makam, minimalnya dengan kalimat salam. Dengan kalimat salam, mereka-mereka semua kaum muslimin muslimat yang ada di pemakaman itu semuanya menjawab Waalaikumsalam. Artinya kita seorang diri mendoakan mereka-mereka, dan mereka semua mendoakan kita. Itu imbal baliknya. Dan ketika kita mendoakan mereka-mereka yang sudah di alam kubur, Rabbana firlana wali walidina wali jamil muslimin wal muslimat
mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka semua mengaminkan. Dan dengan doa kita, apakah Anda tahu apa yang terjadi di langit kepada mereka-mereka yang ada di alam kubur itu? Doa kita naik ke langit, dan dari langit akan turun embun yang mampu menyejukkan kaum muslimin muslimat semua yang ada di alam kubur. Dan turun cahaya-cahaya nurullah, cahayanya Allah, masuk dalam kubur kaum muslimin muslimat yang mengaminkan doa orang yang ada di dunia. Dan disinilah pembuktian Allah bahwa anak yang soleh itu akan mengalirkan pahala kepada orang tua mereka. Karena apa? Dengan doa, anak yang soleh yang masih di dunia itu akan merubah suasana makam mereka yang mungkin di awal dalam makam mereka terasa gelap, tapi ketika didoakan oleh anak cucu yang soleh, solehah, maka akan turun cahaya dari langit masuk dalam kubur orang tuanya, sehingga sedikit demi sedikit kubur itu yang tadinya gelap akan menjadi lebih terang, lebih terang, lebih terang, dan akhirnya akan memancarkan cahaya Allah ada di dalamnya. Itulah keajaiban, kemujizatan anak yang soleh. Jadi, kalau melihat seperti itu, masihkah kita tidak percaya dengan adanya ziarah kubur, doa kubur, mendoakan mereka-mereka yang di alam kubur? Kalau Anda tidak percaya, berarti Anda tidak percaya juga dengan 3 persoalan, 3 masalah yang mampu mengalirkan pahala-pahala, yaitu 1, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, lanjutkanlah kepada mereka-mereka yang ziarah kubur, terutama kepada orang tua kita sendiri, para leluhur kita, dan yang kedua kepada para syuhada. Oke? Dan yang tidak boleh dilakukan di kubur adalah kita meminta kepada yang ada di dalam kubur itu. Meminta dalam bentuk apapun jelas tidak boleh. Perlu kita cermati. Oke? Sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.